Di sebuah sudut Jakarta yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pria bernama Dur Salam. Warga mengenalnya bukan hanya sebagai mandor bangunan, tapi sebagai legenda hidup. Tubuhnya tak lagi muda, namun sorot matanya tajam bagai alang, mengawasi setiap sudut proyek dengan ketelitian luar biasa. Ia adalah maestro di antara para pekerja, seorang konduktor yang memimpin orkestra besi dan beton. Mandor Dur Salam memiliki sebuah rahasia. Ia bukan sekadar mandor biasa. Sejak kecil, ia dianugerahi kemampuan istimewa. Ia bisa berbicara dengan material bangunan. Baginya, semen bukanlah adukan mati, tapi gumpalan energi yang mendesah lelah saat terlalu banyak air. Baja bukanlah batang logam dingin, melainkan tulang punggung kokoh yang berbisik tentang batas kekuatannya. Kayu bukanlah papan tak bernyawa, tapi serat-serat hidup yang bercerita tentang hutan tempatnya tumbuh. Kemampuan inilah yang membuatnya tak terkalahkan. Suatu sore yang terik, saat para arsitek muda kebingungan menghadapi masalah fondasi yang retak di tanah labil, Mandor Dur Salam datang. Ia tak melihat gambar teknis atau data komputer. Ia hanya berjongkok, meletakkan telapak tangannya di atas tanah yang bermasalah, dan memejamkan mata. Hening sejenak, para insinyur saling pandang dengan ragu. Lalu, Mandor Dur Salam membuka matanya. Tanah ini haus, katanya pelan. Urat air di bawah sana marah karena jalurnya terganggu. Kita tidak bisa melawannya. Kita harus memberinya jalan. Awalnya mereka skeptis. Namun, tak ada pilihan lain. Mengikuti arahan sang mandor, mereka mengubah desain drainase, membuat saluran baru yang mengalir mengikuti bisikan tanah. Ajaib, retakan pada fondasi berhenti melebar. Struktur bangunan menjadi stabil. Para arsitek muda itu menatapnya dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kearifan kuno yang tak diajarkan di universitas manapun. Kisah lain yang tak kalah hebat terjadi saat pembangunan sebuah jembatan megah. Rangka baja utama tiba-tiba melengkung tanpa sebab yang jelas. Perhitungan fisika paling canggih pun tak bisa menjelaskannya. Proyek terancam gagal total. Di tengah kepanikan, Mandor Dur Salam naik ke puncak rangka baja yang menjulang tinggi. Tanpa rasa takut, angin berdesir kencang di sekelilingnya. Ia menempelkan telinganya ke permukaan baja yang dingin, mendengarkan dengan saksama. Dia lelah, gumamnya. Dia menahan beban yang tak terlihat. Beban dari harapan ribuan orang yang ingin menyeberang. Kita terlalu memaksanya. Turun dari ketinggian, ia memberikan instruksi yang terdengar aneh. Ia meminta para pekerja untuk menghentikan semua pekerjaan selama 2 hari penuh. Ia meminta mereka untuk berkumpul di bawah jembatan. Bukan untuk bekerja, tapi untuk mendoakan keselamatan dan kekuatan jembatan itu. Ia sendiri duduk bersila di bawahnya, berkomunikasi dalam diam dengan jiwa sang jembatan. 2 hari berlalu. Saat para pekerja kembali, mereka menyaksikan keajaiban. Lengkungan pada rangka baja itu berkurang secara signifikan, seolah-olah ia telah beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Pembangunan pun dilanjutkan, dan jembatan itu kini berdiri kokoh, menjadi saksi bisu keajaiban seorang mandor tua. Bagi Mandor Dur Salam, membangun bukan sekadar menyusun material. Membangun adalah proses menyatukan jiwa, jiwa manusia, jiwa alam, dan jiwa dari benda-benda yang kita ciptakan. Ia adalah penjaga harmoni, seorang filsuf bertopi proyek yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar sebuah bangunan tidak terletak pada betonnya, melainkan pada ruh yang menghidupinya. Kini, di senja usianya, Mandor Dur Salam sering terlihat duduk di puncak gedung tertinggi yang pernah ia bangun. Memandang gemerlap Jakarta di bawahnya, ia tersenyum. Ia tahu, setiap gedung, setiap jembatan, setiap rumah yang ia sentuh, kini memiliki cerita. Mereka bukan lagi sekadar struktur bisu, melainkan bagian hidup dari kota ini, yang akan terus berbisik tentang legenda seorang mandor yang mampu mendengar suara hati sebuah bangunan. Namanya adalah Dur Salam. Sang mandor, sang komunikator, sang legenda. Ceritanya terpatri abadi dalam denyut nadi beton dan baja ibu kota. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.